Banjir masih merendam permukiman warga di bantaran Sungai Kapuas, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Banjir telah terjadi selama 11 hari. Senin pagi, banjir masih merendam 26 kelurahan dan desa di 12 kecamatan di Kabupaten Sintang. Ketinggian banjir mencapai 2 meter. Dampak banjir, warga mesti menggunakan ojek sampan untuk beraktivitas. Informasi lebih lengkap kita langsung sapa jurnalis Kompas TV Anugrah Ignasia di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Anugrah, banjir ini sudah merendam 11 hari di Kabupaten Sintang dan tentunya menyulitkan aktivitas warga. Nah, apakah ada bantuan transportasi untuk membantu warga terdampak banjir? Ya, terima kasih Mas Kalis. Ya saudara, memang pemerintah Kabupaten Sintang, BPBD maupun TNI memang menjagakan kapal-kapal, sampan maupun perahu yang digunakan untuk mobilitas. Namun ini hanya digunakan dalam keadaan siaga untuk membantu evakuasi warga, mengantar bantuan maupun untuk melakukan monitoring di sekitar pemukiman warga yang terjadi banjir. Nah, untuk warga yang melakukan aktivitas sehari-hari, saudara, tidak disediakan alat transportasi berupa sampan untuk masyarakat mobile, sebab memang luasnya wilayah yang terdampak ini tidak memungkinkan untuk disediakan. Saat kami beri gambaran, saudara, di sekitar kami ini merupakan kelurahan ladang. Dari kiri ke kanan merupakan genangan air semua di pemukiman. Jadi setiap warga yang ingin berpergian, hanya untuk keluarga misalnya, mereka harus menggunakan ojek sampan kecil maupun sampan bermesin dengan biaya kisaran Rp5.000 untuk pergi. Namun beda halnya dengan warga yang ingin keluar ke kecamatan lain. Nah, mereka akan menaiki sampan-sampan bermesin dengan biaya yang lebih besar tentunya, karena jarak yang ditempuh akan jauh, mulai dari Rp25.000 hingga 30 bahkan Rp40.000. Bahkan warga juga harus mengeluarkan biaya per hari. Beberapa warga yang bekerja kami temukan per hari bisa di atas Rp200.000 untuk berpergian, karena titik-titik banjir banyak, sehingga beberapa warga harus menaiki ojek-ojek sampan, rakit maupun membawa kendaraan seperti sepeda motor dengan cara digotong oleh warga lokal yang menyediakan jasa. Demikian. Oke, ini biayanya cukup tinggi berarti ya, Anugrah. Rp200.000 satu hari untuk transportasi. Apakah ada bantuan berupa sampan ataupun berupa bantuan dana untuk masalah transportasi ini? Ya, sampai sekarang memang kami belum mendapatkan informasi itu, karena memang di sekitar sini warga-warga yang bekerja misalnya dari Kecamatan Sintang bekerja di wilayah Kecamatan Binjai, maka mereka harus melewati jalan yang tertutup oleh banjir keseluruhannya. Sehingga warga-warga lokal yang terdampak banjir di sekitar yang memiliki kendaraan sampan, mereka akan membuka jasa ojek ini. Nah, kendaraan inilah yang akan digunakan oleh warga-warga yang bekerja untuk bepergian. Jadi dalam satu hari mereka akan menaiki beberapa jasa, sehingga jika diakumulasikan memang cukup besar, antara bisa Rp100.000 hingga Rp200.000 tergantung jarak yang ditempuh. Nah, pemerintah memang tidak menyediakan secara khusus untuk warga barat beraktivitas seperti ini, karena memang luasnya wilayah dan juga kendaraan-kendaraan yang ada memang disiagakan untuk proses evakuasi, mengantar bantuan maupun monitoring. Demikian. Belum ada bantuan terutama untuk transportasi. Di saat yang sama banyak juga warga yang masih butuh bantuan terutama untuk makanan dan juga kebutuhan sehari-hari. Bagaimana untuk bantuan tersebut, Ignasia? Anugrah, apakah memang jalurnya masih baik, penyalurannya juga masih baik? Ya, berdasarkan informasi dari warga, saat ini memang di beberapa wilayah, kelurahan dan juga desa sudah didistribusikan bantuan berupa beras 5 kg, Indomie, maupun kebutuhan air bersih, air galon tentunya yang didistribusikan oleh kelurahan maupun desa. Selain itu, mereka juga beberapa tempat akan mendapatkan makanan siap saji yang diproduksi oleh dapur-dapur umum. Namun, kebutuhan makanan siap saji ini tidak dapat didistribusikan secara merata karena banyaknya korban yang terdampak. Sampai sekarang tercatat setidaknya 4.000 maksud kami kepala keluarga yang terdampak. Sementara jumlah makanan yang diproduksi dari posko yang disediakan oleh pemerintah daerah antara 1.500 hingga 1.900, maupun ada bantuan-bantuan lain dari posko-posko swadaya. Nah, selain itu juga informasi kami peroleh hari ini Ibu Menteri
sosial Risma hari ini akan berkunjung ke Kalimantan Barat untuk meninjau banjir yang dilakukan besok hari di wilayah Kabupaten Skadau yang juga terdampak banjir. Informasinya beliau juga akan menyalurkan bantuan bagi wilayah Kalimantan Barat yang terdampak yang saat ini, yakni terdapat setidaknya 5 kabupaten terdampak, yakni Melawi, Kabupaten Sintang, Kabupaten Skadau, dan juga Kabupaten Sanggau. Demikian. Terima kasih banyak laporan Anda langsung dari Sintang, Kalimantan Barat, jurnalis Kompas TV Anugrah Ignasia.